Hai, ketemu lagi di channel New Studio ID bersama gue Ivan Hartanto. Jadi kali ini gue mau cerita mengenai masa lalu gue. Bagaimana prosesnya seorang Ivan Hartanto bisa menjadi seorang fotografer. Gue Ivan Hartanto ini adalah seorang manusia yang berasal dari kota Pekalongan, high school atau SMA di Semarang, baru kemudian aku kuliah di Jakarta. Nah, kuliah gue itu jurusannya adalah arsitektur. Kuliah di arsitektur itu memperkenalkan gue yang namanya fotografi arsitektur, dan gue baru pertama kali mengenal kamera DSLR gitu. Akhirnya gue punya kamera. Di situ gue join komunitas fotografi dan gue bisa punya teman dari situ. Nah, punya teman, diajakin tuh foto hunting model pertama kali ya. Dan itu merasa kayak, loh, kok menarik ya punya teman terus bisa model gitu ya. Gue merasa di foto model gue kayak kok lebih menarik ya, lebih kayak bisa explore gitu. Jadi waktu itu udah hunting bareng, punya teman, diajakin lomba. Itu lomba yang ngadain LaSalle College. Gue dapet juara 1 dan kemudian hadiahnya adalah professional fashion photography short course. Di situ gue makin suka foto. Akhirnya gue juga ikut ke kelas pagi Jakarta angkatan 4 waktu itu, dan gue cukup happy karena gue jadi belajar makin banyak. Gue langsung tanya, waktu itu eranya itu gue udah lulus, jadi gue udah selesai tugas akhir gue dengan nilai C lagi, dan gue tanya apakah gue bisa magang. Akhirnya gue magang di Third Eye, menjadi asisten fotografer. Setelah magang 3 bulan, lanjut gue jadi asisten fotografer, makin banyak belajar, dan kemudian hampir 2 tahun setelah itu gue jadi associate photographer di Third Eye Space. Dan kemudian tahun 2016 kalau nggak salah atau 15 gitu, gue akhirnya buka kantor sendiri atas nama gue, dan di tahun 2018 akhirnya gue buka CV sendiri dan PH sendiri sampai sekarang di tahun 2022 ini gitu. Itu adalah sekilas perjalanan gue selama ini. Nah, kalau melihat foto-fotonya, jadi gue punya folder yang namanya Ivan Lama. Nah, ini gue udah siapin beberapa foto-foto eranya gue masih cari-cari portfolio. Jadi waktu gue makin tertarik dengan fotografi, itu gue menang di foto fashion. Itu membuat gue tertarik lebih dalam mengenai fashion fotografi. Jadi di situ gue benar-benar beli majalah-majalah fashion, dan setelah gue tahu gimana cara biar masuk ke majalah, gue cari sebelumnya adalah gimana caranya gue bisa bikin portfolio bersama dengan model profesional, gimana caranya gue bisa bikin portfolio dengan model bule, gimana caranya gue bisa menembus ke majalah. Ini awalnya di situ dulu gitu. Jadi di situ gue udah pelajari majalah, dan gue itu masih belum ngeh ya kalau majalah itu punya banyak style. Jadi gue benar-benar pikir, oh ternyata majalah itu ada story-nya loh gitu. Ini bukan yang pertama, tapi ini foto yang diambil. Ini di sini sih ditulis 2012, tahu gue bukan. Ini Mbak Ririn Ekawati. Mbak Ririn Ekawati, gue bikin portfolio bareng dia, baik banget. Waktu itu Mbak Ririn udah selebriti juga. Ini gue kontak dari Facebook kalau nggak salah, atau dari teman deh. Waktu itu lihat teman nanya, mau nggak foto? Mau, padahal seorang Ivan Hartanto yang waktu itu masih amatir. Ini gue udah bikin editorial, jadi gue tahu kalau majalah itu biasa ada halamannya. Jadi gue seakan-akan udah bikin tuh, ada garis-garisnya gitu. Udah gue layout, ngedit dengan belajar sendiri, minta bantuan teman-teman, make up minta bantuan juga. Oh, ini Mas Ade waktu itu make up. Styling waktu itu belum tahu bisa dibantu siapa, dan ini waktu itu masih minta bantuan sama Mbak Ririn sendiri untuk bawa baju-bajunya. Mbak Ririn baik banget nih, thank you banget. Ini salah satu portfolio awal, jadi belum dapat kerjaan sama sekali. Dan ini sama, masih awal lagi. Di sini waktu itu dibantu make up artist, dan ini modelnya adalah Tutus Kurniati, sekarang hits banget ya.
Di sini gue kasih judul kalau nggak salah Moroccan Beauty waktu itu. Ini dibantu sama Laras kalau nggak salah, Mbak Laras, stylist ya. Jadi benar-benar dibantu kayak, ini perlu di styling Van, rambutnya diginiin gitu-gitu. Dan ini dibantu sama Mas Cherry Wirawan yang sekarang banyak special effect. Karena waktu itu Mas Cherry Wirawan itu makeup artist yang sering banget kerja bareng Mas Anton. Jadi gue terima hokinya aja, jadi kenal sama Mas Cherry. Thank you banget. Ini portfolio awal dan properti kita ambil yang ada di studio. Jadi emang waktu itu studionya di tempatnya Mas Anton di Third Eye. Statusnya selain bikin kayak editorial buat masuk majalah, gue juga bikin kayak pamer skill. Di sini gue pamer kalau gue bisa double exposure. Terus ini kan painting waktu itu lagi hits ya. Mungkin masih norak kalau dibandingkan sama foto sekarang, tapi ya ini start 2 awal-awal. Ini foto di studio Third Eye yang masih lama, masih bentuknya rumah waktu itu. Ini Rini Yulianti, adiknya Mbak Ririn. Jadi waduh baik banget semuanya. Dan ini salah satu yang awal banget. Ini awal banget. Kalau lihat dari gaya rambut gue aja masih hancur gini. Ini dibantu Rani Monita tahun 2010. Ini benar-benar 2010. Ini modelnya Loni yang make up Mercy namanya. Ini waktu itu habis belajar flash and blur. Ya, jadi zaman dulu waktu cari model itu, kalau nggak yang udah kenal, ketemu di misalkan hunting bareng dulu gitu ya, ketemunya itu nyari di Facebook, itu gue tuh sempat ngalamin penolakan loh. Karena ya mungkin mereka mikir juga, ini Van Hartanto siapa? Fotografer dari mana? Kan masih era dulu kan belum banyak portfolio ya, banyak ditolak, bener-bener ada yang di chat sekarang baru balas 4 tahun kemudian. Nah ini Nova Rafiana, ini juga sama, ini baik banget mau bantuin. Ini masih sama, belajar, makin lama makin bertemu teman-teman yang lain gitu, makin banyak belajar. Dan ini sama Mona, ya ini dia, ini versi editorialnya. Jadi gue udah bikin kayak baju itu juga ganti-ganti gitu. Ini belajar makin dalam, di sini makin coba lighting yang lebih dark dan editing yang lebih sinematik. Ini stylingnya sama, masih dibantu Rani, aku inget banget. Jadi ini Rani punya satu baju, dia bilang, Van kayaknya lucu nih dari satu baju ini doang, tapi dia bisa jadi banyak style gitu. Ini di mobil doang, cukup di mobil doang. Jadi kalau bikin portfolio, gue tuh dulu bukan portfolio, mungkin lebih kayak test shoot gitu ya buat masuk ke industri. Gue kalau bikin itu sebisa mungkin serendah mungkin nilai produksinya. Jadi bayaran itu kalau bisa jangan terlalu banyak, karena ya ini masih portfolio, nanti kalau udah dapat kerjaan kan baru bisa mungkin jadi lebih punya uang lah buat bikin portfolio yang lebih mewah lagi. Jadi ini waktu itu pakai mobil aja, kemudian yang minta bantuan sana sini, tapi tetap produksi semua fotografer yang tanggung. Jadi aku belajar untuk memimpin produksi, karena ya aku udah tahu, karena waktu itu bekerja di PH dan aku lihat hal-hal seperti itu. Jadi kayak fotografer itu jadi pimpinan produksi, jadi sosok yang didengarkan di sebuah produksi dan kemudian berpengaruh lah. Dan di situ aku coba mempraktekkan, jadi semua kebutuhan produksi semua aku yang tanggung. Jadi kayak ya sebisa mungkin makanan, minuman, dan kebutuhan kayak properti ya, semua jadi tanggung jawab fotografer. Ini ya ini masih ada lagi, ini sama temen bikin beauty yang editorial. Waduh, sorry banget, zaman dulu aku ternyata belum ngerti buat apa namanya nih, ngerapiin makeup, ada rambut. Ya ini masih eksplorasi gitu. Ini pertama kali temen punya. Ini aku waktu itu pinjem bajunya Tutus. Ini Bella. Nah, ini adalah project pertama aku masuk ke tabloid. Ini foto pertama, tabloid pertama itu adalah tabloid Top Idol. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Tapi ini pertama kalinya seorang Ivan Hartanto dipercaya untuk motret majalah. Walaupun itu tabloid, cukup grateful karena berikutnya ternyata happy.
stylistnya waktu itu Wingky Wijaya, dia happy dan akhirnya gue dapat beberapa project lagi dari dia, dan itu pelan-pelan membuka jalan sampai muncul pertama kali ada model yang mau, model profesional, model bule yang mau bekerja bareng Ivan Hartanto. Itu adalah Jemaris, she's from Philippines. Jadi ini pertama kali gue bikin portfolio bareng model bule Jemaris. Jadi waktu itu dapat model bule, gue langsung cari stylist yang Satria Suwiryo barengan Dika waktu itu bantuin, dan make upnya Marina Sitohang, dan asisten dari dulu ya. Jadi ada namanya Pak Mandra, itu asisten dari Third Eye. Ada Pak Mandra dan Pak Sola, itu bener-bener kayak bantuin banget dari gue itu masih magang, asisten. Nah ini model pertama, tadi tabloid pertama. Dan coba gue lihat ada nggak ya majalah, ada. Kemudian ada XL tabloid, dulu tabloid XL. Ini akhirnya pelan-pelan ini Chef Ririn Marinka. Aduh ini tahun berapa ya? 2011. Nah ini adalah sebagai bukti, ini tahun 2011. Jadi ini adalah bukti kalau portfolio tadi lebih bawah dari 2012. Kan bisa 2012 ya, mungkin waktu copy paste aja kali ya, kebaca sama dia. Premio diajakin sama Genu sekarang dia jadi selebgram keren. Genu Nerd, cek Instagramnya. Oh, Pevita. Dulu kita diajakin gue diajakin foto Pevita pertama kali. Ya ini masih lebih muda dari sekarang. Masih ingat kan, dari tadi gue tuh suka pamer flash and blur ya, masih ke bawah. Aku tuh selalu bertanya kepada tim kayak, gimana foto sama gue, enak gak? Gimana foto sama gue, ada yang salah gak? Yang namanya dulu kan asisten di tempatnya Mas Anton ya, itu menurut gue sudah menjadi privilege. Jadi gue tuh selalu share sama dia. Setiap gue habis bikin profil, gue selalu share, gue pernah diginiin Kanton Ismail, gue pernah diginiin Van, udah deh, lu motret produk aja. Pernah gue digituin, gue inget banget. Dan gue tuh selalu tipikal orang yang kayak, oke, gue harus bisa lebih bagus. Bukan dengan cara gue harus jatuhin orang lain gitu, enggak. Tapi gue merasa kayak pecutan-pecutan seperti itu tuh kayak gue harus bikin lagi nih. Berarti gue harus dobrak lagi nih, gue harus lebih bagus gitu. Dulu gue mengibaratkan kalau gue ketemu tembok itu gue akan tabrak gitu sampai tembok itu hancur, jadi bukan gue hindarin. Jadi gue karena gue sering bertanya ya, gue jadi suka dapat masukan juga dari stylist, dari sana. Saya dapat masukan kayak, lu mau fashion, lu harus belajar. Nah ini teman-teman dari stylist itu pada selalu ngomong kayak gitu, kamu harus belajar. Gue memang nggak segan bertanya tentang apa kekurangan gue, even ke tim gitu ya. Kadang-kadang ya kita tahu lah mereka, kita kadang-kadang mereka mungkin dapat yang lebih nyaman, fotografer yang kerja sama mereka lebih nyaman kan, dia kan bisa cerita juga, gue lebih suka kerja sama ini, lebih enak gitu. Jadi kayak mungkin yang dulu waktu gue foto ya, yang era zaman dulu gue foto masih kayak cupu miss gitu, gue bisa perbaikin gitu sekarang. Kayak gue jadi punya versi lebih baiknya kayak gitulah. Dan mungkin apa yang dulu gue pernah lakukan salah, gue bisa hindarin sekarang. Jadi menurut gue yang paling banyak membekali gue dari foto-foto gue dari dulu adalah jam terbang ya. Kemudian selain jam terbang juga kefasihan gue supaya gue nggak grogi. Karena coba aja, belum pernah foto tiba-tiba foto, groginya kayak apa? Itu harus dicoba semua orang, dan menurut gue semua fotografer akan ngalamin itu, keringat dingin. Tapi ingat ya, kalau keringat dingin atau grogi tandanya kurang persiapan. Bukan belum siap, tapi kurang persiapan. Kalau sudah siap dan ready, harusnya itu bisa dihindari. Trust the process, karena proses itu yang akan membentuk kita. Jadi motret terus aja, walaupun gagal ya perbaikin berikutnya. Nggak perlu di hari itu juga perbaikin. Semua orang pasti pernah ngalamin kegagalan. Gue cuma punya satu pesan, dan ini gue dapat dari Mas Andri Dilindra. Ini salah satu pesan yang selalu nempel di kepala ya. Walaupun belum profesional, bersikaplah profesional. Itu benar-benar ngefek. Walaupun fotomu masih belum oke,
attitude dan sikapmu itu bisa menjadi pertimbangan orang. Itu yang aku dapat. Dan please jangan takut buat gerak, karena kalau nggak bergerak berarti kamu nggak membuat apa-apa, dan apa yang mau kamu jual kalau kamu mau bekerja di industri ini. Oke, menurut gue itu aja dari gue. Jadi sampai di sini aja video kali ini. Sekian dari gue, dan kalian udah lihat foto-foto gue yang lama. Semoga ini jadi memicu kalian semua untuk tetap berkarya, karena kesempatan akan datang tanpa kalian sadari. Sekarang udah eranya sosial media dengan tren, posting sebanyak-banyaknya, pamerkan sebanyak-banyaknya. Tetap keep going, gak usah takut kalau karya masih jelek. Kenapa? Karena progres itu juga tetap akan ada dilihat. Jangan lupa terus tonton video dari channel Studio ID, karena berikutnya kita akan bahas sesuatu yang lebih keren. Oke? Bye-bye.